على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada diri kita nikmat dan karunia-Nya, yang terus melimpahkan kepada kita taufik, hidayah serta inayahnya, sehingganya berkat apa yang Allah berikan kepada kita bisa bersama-sama menambah keilmuan kita agar kiranya ini menjadi bekal dalam keseharian kita. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi sebab kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan sebagai hamba-hambanya yang kelak mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teraturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan salawat ini menjadi salah satu sebab kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila anqal. Kemudian wa min kitab Kanzun Najah wa Surur, dari kitab Kanzun Najah wa Surur. Lain kitab yang biasa ulun baca. Biasanya kita baca Riyadhus Shalihin. Tapi berhubung kita malam ini malam nisfu Sya'ban, maka sedikit ulun hendak membaca tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Dikatakan bahwasanya anna Sya'ban al-muqarram min al-ashhuril mu'adzabah. Ketahuilah bahwasanya bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga barakatuhu masyhurah wa khairatuhu mawfurah, sehingganya keberkahan yang Allah berikan di bulan ini begitu melimpah dan kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di bulan ini sangatlah banyak. Sehingganya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan yang tidak diberikan atau tidak ada di bulan-bulan yang lain. Dikatakan bahwasanya bahwa idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, jika ada di malam nisfu Sya'ban, yattali'ullahu ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Dikatakan bahwasanya di malam nisfu Sya'ban adalah malam yang luar biasa bagi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena dikatakan bahwasanya bila malam nisfu Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi, malam ini adalah malam pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingganya setiap orang di malam nisfu Sya'ban ini itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang meminta ampun kepada Allah, yang bertaubat kepada Allah, itu akan diampuni dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di malam nisfu Sya'ban. Walaupun sebenarnya setiap dari kita yang bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari lainnya itu akan diampuni dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat kita, dengan syarat kesungguhan kita ketika kita meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun khususnya atau keutamaan bulan malam nisfu Sya'ban ini, janjinya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah
di malam nisfu Sya'ban ini akan memanggil hamba-hambanya. Hal min mustaghfirin, kata Allah Subhanahu wa taala, adakah malam ini yang meminta ampun? Fa aghfiru lahu, maka akan aku ampuni. Hal min taibin, kata Allah Subhanahu wa taala, adakah yang malam ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, maka akan aku terima taubatnya. Dan kemudian hal min mustarzikin, adakah yang malam ini meminta rizki kepadaku? Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian akan aku berikan kepadanya rezeki. Sehingganya bahwasanya di malam nisfu Sya'ban ini termasuk salah satu yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya khamsul layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah jika kita berdoa di 5 malam ini. Yang pertama Lailatul Jum'ah, yakni malam Jumat. Wa awwalu lailah min Rajab, dan malam pertama di bulan Rajab. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, dan kemudian malam nisfu Sya'ban. Ini ujar baginda Rasulullah SAW, tidak akan ditolak doa kita. Kemudian selanjutnya wa lailatul qadar wa lailatul aidain, dan kemudian malam Lailatul Qadar, dan kemudian 2 malam hari raya. Berarti di 5 malam ini, malam Jumat, malam awal malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, dan malam hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Maka di malam-malam ini setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan ditolak dan pasti dikabulkan oleh Allah, tetapi dalam bentuk yang terbaik menurut Allah untuk kita. Jadi kita malam ini kemudian perbanyak doa kepada Allah, perbanyak taubat, kemudian perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya mudah-mudahan kita digolongkan hamba-hambanya yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetapi di dalam hadis tadi baginda Rasul mengatakan wa yaghfiru li jami'i khalqi, maka semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala illa, ada kecualinya, ada pengecualian dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam illa li musyrikin aw musyahid, kecuali kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kemudian au musyahid, ataupun kemudian orang-orang yang fi qalbihi syahna, artinya orang yang di dalam hatinya ada rasa benci atau ada perselisihan kepada salah satu seorang muslim yang lainnya. Apalagi misalnya ada 2, ada 3 atau banyak yang kemudian dibenci di dalam hatinya, maka orang-orang seperti ini kadang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ada beberapa dosa yang dikatakan di beberapa riwayat yang tidak akan mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama tadi musyrik atau orang yang menyekutukan Allah. Yang kemudian qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi. Orang memutus silaturahmi bukan hanya di malam nisfu Sya'ban, di hari-hari lainnya pun kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Bahkan dikatakan qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahmi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Dan kemudian walau kana yamutu fi dakhilil Ka'bah, walaupun dia seandainya nih meninggal di dalam Ka'bah. Ini bukan di depan Ka'bah lah, di dalam Ka'bah. Karena kan jarang-jarang orang ada yang kawa masuk ke dalam Ka'bah. Ada orang yang meninggal di dalam Ka'bah sekalipun, tetapi orang-orang yang memutus silaturahmi, maka ia akan tetap jauh dari rahmat Allah dan bahkan tidak akan masuk ke dalam surga. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Makanya ujar Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi mengatakan kepada Ar-Rahim. Jadi adanya namanya Ar-Rahim. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah, man gata'aka gata'ini. Artinya barang siapa yang memutus silaturahmi, maka berarti ia memutus rahmat dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang memutus silaturahmi itu jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ada ibaratnya memutus silaturahmi. Lebih baik itu kemudian lawan orang-orang sesama muslim, lebih-lebih lagi kepada orang yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan mahram lawan kita. Jangan sampai kita memutus silaturahmi, karena itu akan memutus kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kemudian yang kedua, di antara orang-orang yang tidak mendapat ampunan di malam nisfu Sya'ban, uququl walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini jelas kemudian jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis baginda Rasul mengatakan, al waladul bar la yadkhulun nar wal waladul aq la yadkhulul jannah. Ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak yang berbakti itu tidak akan masuk ke dalam neraka, dan anak-anak yang durhaka itu tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Artinya dua dah. Artinya yang kemudian tiga, yang musyrik atau menyekutukan Allah, kada beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua orang yang memutus silaturahmi, yang ketiga orang yang anak yang durhaka. Kemudian yang ketiga, yang keempat dikatakan wa mudminul khamar, orang yang kemudian minum minuman keras atau minum hal-hal yang memabukkan, baik itu minum minuman keras atau kemudian obat-obatan atau hal-hal yang kemudian memulah kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun kemudian termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang terakhir dikatakan bahwasanya orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah aukahin. Ini seorang yang berkaitan atau berhubungan dengan perkara-perkara sihir. Ini pun kemudian kadang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena ini salah satu termasuk dosa-dosa besar. Makanya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Maliki mengatakan bahwasanya ada itu aja jadi setiap dari kita yang melakukan dosa besar, naudzubillah tsumma naudzubillah, maka tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di hari-hari lainnya pun, lebih khususnya di malam nisfu Sya'ban. Ya rugi kalau kita kada sampai mendapatkan ampunan oleh Allah di malam di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada seluruh hambanya di malam nisfu Sya'ban. Kemudian dikatakan bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah malam yang kemudian dikatakan bahwasanya ada yang namanya Al-Hayat. Artinya di antara nama lain malam nisfu Sya'ban, artinya ada yang namanya Al-Hayat. Kenapa dikatakan Al-Hayat? Karena di sebelum sebuah hadis ada hadis yang mengatakan idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban lam yamut ahadun bainal maghrib wal isya li ishtighali malakil maut bi qabdis soqaqi min rabbil alamin. Jadi jar kemudian malam nisfu Sya'ban ini malam yang luar biasa, sehingganya dikatakan di dalam sebuah hadis bagian Rasul mengatakan jika malam pertengahan bulan Sya'ban, ini malam nisfu Sya'ban nih, maka tidak akan ada seorang pun dari kita yang meninggal bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan bainal maghrib wal isya, baik dari antara maghrib dan isya. Tapi ada juga yang mengatakan dari ujung timur sampai ujung barat itu kada ada yang bakalan mati antara maghrib dan isya. Kenapa? Liishtighali malakil maut biqabdis saqaqi min rabbil alamin. Karena sibuknya jar malaikat maut itu kemudian menerima catatan-catatan makhluknya Allah Subhanahu wa taala atau hamba-hambanya Allah yang beribadah di malam nisfu Sya'ban. Yang saking banyaknya nih yang beribadah sampai melibatkan malaikat pencabut nyawa untuk mencatat setiap amal ibadah yang kita gawe di malam nisfu Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban pun kemudian memiliki nama Al-Hayat, yakni nama yang artinya hidup. Karena setiap orang kemudian kada yang meninggal khususnya di malam nisfu Sya'ban karena sibuknya para malaikat untuk mencatat setiap amal ibadah yang kita kerjakan di malam nisfu Sya'ban. Maka kemudian di malam dikatakan juga bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu adalah malam syafaat. Kenapa demikian? Karena dikatakan oleh Al-Hafidz Syekh Salim An-Sanhuri, dikatakan bahwasanya kata beliau ketika malam 13 di bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang syafaat yang beliau berikan kepada umat-umat beliau. Kemudian beliau mengatakan, akan aku berikan kepada sepertiga umatku. Ini malam ke-13. Jadi jar malam 13 di suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah SAW ditanya tentang syafaat yang akan diberikan kepada umat-umat baginda Rasul. Lalu ujar baginda Rasul di malam 13 atau malam ke-13 di bulan Sya'ban, itu ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan aku berikan kepada sepertiga umatku.
Kemudian malam esoknya, malam 14, ditanyakan kembali kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ujar baginda Rasul, akan aku berikan lagi sepertiganya. Berarti tadi sepertiga tambah sepertiga berarti dua per tiga. Kemudian yang malam ke-15 atau malam nisfu Sya'ban, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau dengan tegas menjawab, ujar baginda Rasul, akan aku berikan semua syafaatku, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh umatku, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam nisfu Sya'ban pun malam di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian malam nisfu Sya'ban adalah malam pembebasan dari api neraka. Dikatakan bahwasanya ruya anna nabiyya kana jalisan fi tilka lailah fa nazala alaihi Jibril faqala innallaha qad a'taqa minan nari nisfa ummatik. Jadi wajar dikatakan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk di malam nisfu Sya'ban, maka fanazala alaihi Jibril, maka turun kepada beliau atau datang kepada beliau malaikat Jibril alaihi salam. Faqala, kemudian beliau berkata kepada baginda Rasul, innallaha qad a'taqa minan nari nisfa ummatik. Ketahuilah wahai Muhammad, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihi salam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerdekakan dari neraka separuh umatmu. Jadi malam nisfu Sya'ban di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan umat baginda Rasul, separuh dari umat baginda Rasul yang masuk ke dalam neraka. Artinya banyak yang kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Kemudian di antaranya juga bahwasanya dikatakan aufaitul haqqa wa qumta bi syara'itil ubudiyah faqad bara'atan minan nar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menepati janjiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa qumta bi syara'itil ubudiyah, dan engkau telah menjalankan tugasmu sebagai seorang hamba, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka faqad bara'atan minan nar, maka ambillah kebebasanmu dari api neraka. Jadi kita nang menyibukkan diri nih di malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, kata Allah Subhanahu wa taala, merupakan janjiku, kata Allah, mereka yang menyibukkan diri dengan ibadah di malam nisfu Sya'ban, maka akan aku bebaskan dari api neraka, ujar Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya diajarkan kita oleh ulama-ulama kita di malam nisfu Sya'ban untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak zikir, untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian di malam nisfu Sya'ban ini, sebagaimana kebiasaan kita setiap tahunnya, kita itu diajarkan oleh para ulama kita baca Yasin 3 kali, membaca doa nisfu Sya'ban, kemudian membaca tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 2375 kali, agar kita digolongkan sebagai hamba-hambanya yang sibuk dengan ibadah, agar kita digolongkan sebagai hamba-hambanya yang benar-benar menggunakan malam nisfu Sya'ban itu benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis, di dalam kitab Wasailus Syafi'ah, kitab kitab Habib Muhammad Al-Khirib, beliau meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, yang mungkin sudah ulun sampaikan kepada pian, baik itu di pengajian di rumah ataupun tahun-tahun sebelum-sebelumnya, tentang sembahyang 14 rakaat yang digawi malam nisfu Sya'ban. Di sembahyang 14 rakaat di malam nisfu Sya'ban, niatnya sembahyang sunnah mutlak, usolli sunatan lillahi ta'ala, aku sembahyang sunnah karena Allah ta'ala, setiap 2 rakaat salam, berarti 7 kali salam. Itu di malam nisfu Sya'ban. Jadi sembahyang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 7 kali salam, berarti 14 rakaat. Kemudian setelah tuntung sembahyang 14 rakaat tadi, baca Fatihah 4 masing-masing 14 kali. Al-Fatihah 14, Qul huwallahu 14, Qul a'udzu birabbil falaq 14, Qul a'udzu birabbin nas 14. Setelah itu baca ayat kursi sekali, dan kemudian membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim satu kali. Maka ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan sebagaimana yang aku kerjakan tadi, ujar baginda Rasul, yakni sembahyang 14 rakaat tadi, maka baginya kana lahu ka ajri 20 hajjah mabrurah, baginya pahala 20 kali haji mabrur.
Wasiyama 20 sanah makbulah, dan kemudian baginya pahala 20 tahun puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in asbaha shaiman, seandainya hari esoknya nih, ini kan malam nisfu Sya'ban. Kemudian esoknya hari nisfu Sya'bannya siangnya bilanya esoknya puasa, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana qasiyami sittina sanah madiyah wa sittina sanah mustaqbilah. Maka pahala baginya bilanya esoknya ditambahin nih puasa nisfu Sya'ban, maka baginya pahala 60 tahun puasa yang telah lalu, 60 tahun pahala puasa yang akan datang. Ini pahalanya aja. Ingat, ini pahalanya aja. Bukan berarti kemudian menggugurkan kewajiban kita puasa, kada. Tetap kita wajib puasa di bulan Ramadan. Ini ganjaran pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyibukkan diri beribadah kepada Allah di malam nisfu Sya'ban. Dan juga di antara faidah yang diajarkan oleh Habib Salim bin Abdullah Asy-Syautiri, bahwasanya kata beliau, barang siapa di malam nisfu Sya'ban menulis ayat inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Jadi ada ayat inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Kayaknya ulun kalau kada salah ingat itu surah Shad. Kalau kada salah itu surah Shad. Cuma ayatnya ulun kada ingat. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Jadi jar inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Ayatnya. Pokoknya ingatan aja dah. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Jadi itu ujar Habib Salim Asy-Syautiri. Barang siapa yang menulis ayat tadi, yang menulis ayat inna hadza la rizquna ma lahu min nafad tadi, barang siapa yang menulis di malam nisfu Sya'ban ayat tadi, kemudian diandak di wadah duitnya. Wadah duit, entah itu di celengan kah, atau di keandakan duit pian kah, atau di mana aja lah, maka jar kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan rezekinya selama 1 tahun penuh, dengan syarat jangan pian andak di dompet. Kalau sekiranya dompet itu bakalan kedudukan lawan pian, jangan sampai, karena kan bahanu mandak dompet di kantong belakang, maka pian keduduki ayat jangan sampai. Lawan juga setelah pian tulis, andak jangan dibuka lagi sampai yang tahun akan datang. Jadi pian andak simpan lagi sudah, jangan dibuka-buka lagi. Itu syaratnya. Malam ini, malam nisfu Sya'ban. Jadi baca apa ayatnya, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Kalau ulun kada salah ingat surah Shad. Cuma ulun kada ingat ayatnya. Nah, itu kemudian hal-hal yang dikerjakan di malam nisfu Sya'ban, malam ini. Jadi jangan sampai kita kemudian rugi di malam nisfu Sya'ban kalau kita ibaratnya kada mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sibuk dengan ibadah, ada yang sembahyang, ada yang ibaratnya berzikir, ada yang ini segala macam. Jangan sampai kita rugi kalau kita kada sampai umpat sebagai orang-orang yang menyibukkan diri kita dengan ibadah. Apalagi ibaratnya paling rugilah kita kalau sampai kita sudah sibuk dengan ibadah, kita sudah ibaratnya menghabiskan waktu segala macam di dalam mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata justru kita kadang mendapatkan ampunan karena hal-hal yang lainnya. Nah, kita menggawi orang yang memutus silaturahmi, atau kita menggawi-gawi yang lainnya, jangan sampai, karena itu adalah kerugian yang luar biasa saat dimana Allah Subhanahu wa taala mengucurkan rahmatnya dan baginda Rasul membagi-bagikan syafaatnya, tetapi kita kadang mendapatkan apa-apa baik itu dari Allah dan dari baginda Rasul. Na'udzubillah, maka mudah-mudahan kita digolongkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita, agar kita digolongkan sebagai hamba-hambanya yang semakin dekat dengan Allah, semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita agar kita semakin semangat di dalam menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya
yang malam ini menyibukkan diri kita dengan ibadah, menyibukkan diri kita dengan zikir, menyibukkan diri kita dengan Al-Quran, menyibukkan diri kita dengan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita malam ini digolongkan sebagai hambanya yang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah terima taubat kita, Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, Allah ampuni dosa orang yang telah mendahului kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, mematikan kita dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, kita hajatkan, didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama guru-guru kita dan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.